Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk terus bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan materi kita 16 hari paham nahwu dasar. Dan pada pertemuan hari ini kita sudah sampai pada pembahasan hari yang ketujuh. Tema kita pada hari yang ketujuh adalah terkait dengan mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar kita akan bahas pada kesempatan kita kali ini. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kita akan bahas contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang dalam kitab beliau tersebut. Contoh yang pertama, at-tuffahatu hulwatun. Apel itu manis. At-tuffahatu, apel, hulwatun, manis. Kemudian contoh nomor 2, as-suratu jamilatun. Gambar itu indah. As-suratu, gambar, jamilatun, indah. Kemudian nomor 3, al-jaryu mufidun. Lari itu bermanfaat. Al-jaryu, lari, mufidun, bermanfaat. Kemudian contoh yang keempat, al-qitaru sari'un. Kereta itu cepat. Al-qitar, kereta, sari'un, cepat. Nomor 5, an-nadhafatu wajibatun. Kebersihan adalah kewajiban. Kebersihan merupakan kewajiban. An-nadhafatu, kebersihan, wajibatun, kewajiban. Kemudian contoh yang keenam, al-ardu mustadiratun. Bumi itu bulat. Al-ardu, bumi, mustadiratun, bulat. Yang perlu diperhatikan pada contoh-contoh tersebut itu semuanya, ya, at-tufahatu hulwatun. At-tufahatu dia posisinya apa, hulwatun dia posisinya apa, nanti kita akan bahas. Demikian juga as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun, apa masing-masing posisi dalam kalimat tersebut. Kalau kita perhatikan dan kita review atau murojaah terhadap pelajaran yang telah kita lalui, bahwa jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu terdiri minimal dari 2 kata. Sehingga kalau kita perhatikan dalam contoh ini semuanya terdiri dari dua kata. Sehingga sudah memenuhi syarat menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kemudian pembahasan contoh-contoh tersebut, itu contoh nomor 1 sampai 6 tadi, semuanya adalah kalimat. Dan setiap kalimat tersebut disusun dari 2 isim. Ya, intinya jumlah mufidah itu terdiri dari 2 kata. Bisa isim-isim, bisa isim kemudian fi'il. Ya. Isim yang pertama adalah yang memulai suatu kalimat yang disebut mubtada. Sehingga tadi kalau kita perhatikan dalam contoh kan terdiri dari 2 kata. Kemudian semuanya itu isim. Kemudian isim yang pertama yang terletak di awal itu namanya mubtada. Ya, jika kita ucapkan, kita cukupkan ya, pada kata yang pertama saja. Sehingga kalau kita hanya membicarakan atau memberi contoh 1 kata saja, yaitu yang mubtada tadi, yaitu contohnya at-tufah, apel, kemudian as-surah, gambar, kemudian al-jaryu, lari, maka pasti ada pertanyaan selanjutnya. Iya, ada apa dengan apel? Ya, kalau kita berbicara at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, ya, orang belum paham kita ngomong apa. Ada apa dengan apel? Ya, kenapa cuma ngomong apel saja? Kemudian kalau orang ngomong as-suratu, gambar, iya, ada apa dengan gambar? Sehingga butuh penjelasan lebih. Ya, butuh sesuatu yang dapat mengabarkan ada apa dengan apel, ada apa dengan gambar, dan kenapa dengan lari. Oleh karena itu, jika kita katakan apel itu manis, kemudian gambar itu bagus,
lari itu bermanfaat, pastilah kalimat ini bisa dipahami dengan sempurna. Ya, orang ngomong apel itu manis, orang sudah paham bahwa mengabarkan kepada kita apel tersebut rasanya manis. Kemudian gambar itu bagus, as-suratu jamilatun tadi dalam contoh. Maka orang sudah paham bahwa kita hendak mengabarkan kepada dirinya bahwa gambar itu bagus. Demikian juga lari itu bermanfaat. Dia mengabarkan bahwa lari itu bermanfaat bagi tubuhnya. Ya, sehingga kalimat itu bisa dipahami dengan sempurna. Berbeda dengan kalau kita hanya mengatakan apel, kita mengatakan gambar surah, kita mengatakan lari al-jarri saja, orang belum paham. Dan yang membuat kita paham adalah isim yang kedua. Ya, isim yang kedua pada setiap kalimat yang memberi keterangan, memberikan berita atau keterangan tentang manisnya apel, tentang indahnya gambar, tentang bermanfaatnya lari. Semua ini dinamakan dengan khobar. Jadi isim yang kedua yang memberikan keterangan itu adalah khobar. Jika kita perhatikan bahwa akhir setiap isim atau harokat akhir setiap isim dari dua isim ini kita mendapatinya dirofakkan, semuanya didomahkan. Ya, semuanya dirofakkan. Entah itu mubtada yang ada di awal kalimat dia rofak juga. Kemudian khobar yang menjadi kata kedua dia juga dirofakkan. Ya, coba kita perhatikan. At-tufahatu ini awal. Kalau kita ngomong cuma at-tufahatu, orang belum paham apa maksudnya kita mengatakan at-tufahatu. Ada apa dengan apel? Tapi kalau kita lanjutkan dengan mengatakan hulwatun, apel itu manis, maka orang sudah paham bahwa kita mengabarkan kepada dirinya bahwa apel itu rasanya manis. Dan kalau kita perhatikan harokatnya, mubtada itu marfu dhammah, kemudian khobar itu juga marfu atau dhammah. Kemudian kaidahnya, kaidah tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Kemudian kaidah berikutnya, al-khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Mubtada itu adalah isim yang dirofakkan yang ada pada awal kalimat. Jadi ketika ada suatu isim, kemudian dia dirofakkan dan terletak di awal kalimat, maka dia namanya mubtada. Lantas apa itu khobar? Khobar adalah isim yang dirofakkan, sama harokatnya rofa juga, yang bersatu dengan mubtada agar menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Sehingga mubtada itu butuh khobar dan khobar itu butuh mubtada, saling melengkapi. Ya, mubtada terletak di awal, kemudian khobar itu melengkapi pada kata setelahnya untuk memberikan keterangan terkait dengan mubtada tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik tentang materi kita pada hari ke-7 ini, yaitu al-mubtada dan al-khobar. Mubtada di awal kalimat, khobar itu keterangan dari mubtada tersebut. Setelahnya kita mungkin banyak berlatih latihan-latihan yang ada di buku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman yang baik terhadap materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.